Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Andri M93. Dan kali ini saya akan membahas spoiler dari Wudong Qiankun. Oke, saya mengingatkan kembali ya bahwa konten ini benar-benar full spoiler. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk pada alur ceritanya. Season 4, Episode 14. Ketika melihat Lindong bertahan, Marten kecil merentangkan cakarnya dan berkata, "Karena Anda bersikeras, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi, bagaimanapun, metode saya ini masih membutuhkan persiapan beberapa item." Barang apa? 5 jenis darah esensi binatang iblis, dan kekuatan binatang iblis ini semuanya harus telah mencapai tahap manifestasi. Selain itu, darah esensi utama di antara mereka harus mencapai tahap manifestasi lanjutan. Petik 2. 5 jenis darah esensi Demonic Beast tahap manifestasi. Setelah mendengar ini, ekspresi Lindong sedikit berubah. Apakah ini tidak berarti bahwa dia perlu membunuh 5 binatang iblis tahap manifestasi sebelum dia bisa mengumpulkan semuanya? Tubuh fisikmu sudah agak kuat, namun, darah esensi binatang iblis awalnya memiliki efek merangsang penguatan tubuh fisik. Dengan kekuatan Anda saat ini, hanya darah esensi Demonic Beast tahap manifestasi yang akan berpengaruh. Ketika Anda mengumpulkan darah esensi, saya akan membangun formasi dan mencuci tulang dan sumsum Anda menggunakan kekuatan formasi untuk mencoba berkultivasi sampai Anda mencapai tubuh guntur matahari besar. Marten kecil menjelaskan. Namun, darah esensi binatang iblis ini tidak mudah didapat. Lindong menyatakan, "Hehe, bukankah ada satu di sini? Ambil darah esensi harimau bodoh ini." Little Marten anehnya tersenyum dan berkata, "Mengaum." Little Flame yang saat ini terbang segera meraung marah ketika mendengar kata-kata Little Marten. Ekor piton merah-merahnya dengan kejam melemparkan ki dingin hitam tanpa ampun menembak ke arah yang terakhir. Ketika dia melihat dua orang ini bertarung, Lindong dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya dan berpikir sejenak sebelum berbicara. Meskipun darah esensi binatang iblis tahap manifestasi akan agak sulit diperoleh, bukan tidak mungkin mengingat kekuatanku saat ini. Karena begitu, mari kita manfaatkan waktu berikut untuk mendapatkan binatang iblis ini. Tanah sampah kuno tidak jauh dari sini, dan kebetulan keran naga kuno ada di sana. Mari kita langsung berurusan dengan si biadab itu kali ini. Hehe, kita memiliki waktu yang sulit dengan si biadab itu sebelumnya, saatnya untuk membayar kembali hutang ini. Seru Marten kecil. Sepakat. Lindong tertawa kecil. Di masa lalu, ketika dia bertemu keran naga kuno, dia terpaksa melarikan diri dengan cara yang sangat menyesal. Tetapi sekarang, membunuh keran naga kuno tahap awal dengan kekuatannya bukanlah hal yang bisa dibanggakan. Segera, dia menepuk Little Flame saat yang terakhir mengepakkan sayapnya, secepat kilat saat terbang menuju Wastelens kuno. Jauh ke dalam Wastelens kuno. Sosok Lindong perlahan turun di atas lembah yang sangat besar sementara dia dengan apatis menatap ke dalam lembah, di mana aura tirani yang luar biasa menyebar dan sosok hitam raksasa samar-samar terlihat. Lindong menatap sosok raksasa di lembah dan melambaikan lengan bajunya. Di bawah kendalinya, sebuah batu gunung raksasa dengan kejam turun dan menabrak sosok hitam itu. Mengaum. Ketika batu raksasa itu mendarat, suara langkah yang dipenuhi dengan kekejaman segera terdengar di lembah, menyebabkan seluruh tanah bergetar. Seekor keran naga yang sangat besar sekali lagi bermata merah saat muncul dalam pandangan Lindong. Binatang itu sama ganasnya seperti sebelumnya. Saat ia menatap keran naga kuno yang mengeluarkan kemarahan yang deras, Lindong samar-samar tersenyum. Tanpa niat untuk mundur, ujung kakinya mendorong tanah saat tubuhnya melayang maju, langsung berlari ke arah keran naga kuno. Mengingat kekuatan Lindong saat ini, dia memiliki keyakinan mutlak dalam menghadapi keran naga kuno secara langsung. Bum bum bum. Saat Lindong menyerbu ke lembah, seluruh Wastelens kuno segera mulai bergetar. Suara keras yang menghancurkan langit terus-menerus menggelegar dari lembah seperti guntur yang mengamuk, menyebabkan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya menggigil pada serangan gila. Di dalam tanah limbah kuno, ada juga beberapa orang yang datang untuk mencari harta karun dan berburu binatang iblis. Mereka juga begitu kewalahan oleh adegan ini sehingga hati mereka akan melompat keluar dari dada mereka. Mereka melihat ke arah area yang lebih dalam dengan pemahaman yang jelas bahwa raungan yang marah itu berasal dari tiran dari Wastelens kuno. Ini menyebabkan mereka agak heran.
Sebenarnya siapakah tokoh tangguh yang sebenarnya berani memprovokasi kera naga kuno itu? Gangguan berlangsung selama setengah jam sebelum auman kera naga kuno berangsur-angsur menghilang. Lebih jauh lagi, beberapa orang yang sensitif dapat merasakan bahwa auman kera naga kuno tampaknya semakin lemah, langsung menyebabkan keheranan muncul di mata mereka. Tidak diketahui kapan auman kera naga kuno benar-benar memudar saat seluruh tanah terlantar kuno sekali lagi menjadi sunyi. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap kosong ke kedalaman gurun dan tiba-tiba melihat cahaya darah terbang keluar. Di atas lampu darah, sesosok terlihat samar-samar. Pada akhirnya, mereka dengan cepat menghilang ke cakrawala seperti angin kencang. Siapa itu? Aura yang sangat kuat. Binatang iblis itu sangat familiar. Itu hewan peliharaan Lindong, aku melihatnya sebelumnya di Gunung Black Yin yang misterius. Mungkinkah gangguan sebelumnya disebabkan oleh Lindong? Tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan sosok yang pergi. Tidak lama kemudian, sosok-sosok dengan cepat berlari ke kedalaman tanah terlantar. Mungkin, karena pertempuran hebat, tidak ada binatang iblis yang berani muncul di tanah terlantar. Dengan demikian, orang-orang ini tidak menghadapi terlalu banyak rintangan saat mereka memasuki daerah lembah yang dulunya terlarang. Namun, saat mereka memasuki lembah, mereka hanya bisa menatap kosong pada mayat binatang raksasa yang diam-diam terbaring di dalamnya. Itu adalah tiran dari Wastelens kuno, kera naga kuno. Setelah mendapatkan darah esensi kera naga kuno tanpa menggunakan terlalu banyak usaha, Lindong bergegas menuju area lain di Provinsi Great Desolate tanpa berhenti untuk beristirahat, sebuah pegunungan di mana Demonic Beast tahap manifestasi berada. Pegunungan Awan Setan. Di dalam pegunungan ini ada binatang iblis tahap manifestasi awal, Macan Tutul Angin Awan Iblis. Macan Tutul Angin Awan Iblis ini juga memiliki reputasi yang luar biasa di Provinsi Great Desolate. Tidak diketahui berapa banyak praktisi yang meninggal di tangannya selama bertahun-tahun, namun kali ini benar-benar mengalami bencana. Setelah pertempuran besar, hasil akhirnya tidak terlalu mengejutkan. The Devil Cloud Twin Leopard yang telah menyebabkan beberapa pembantaian kehilangan nyawanya di tangan Lindong pada akhirnya, dan darah esensinya juga benar-benar diambil. Pada minggu berikutnya, Lindong berkeliling. Selama Demonic Beast tahap manifestasi muncul, dia akan bergegas dan membunuhnya sebelum mengumpulkan darah esensinya. Di bawah angin puyuh seperti pembunuhan ini, seluruh provinsi Great Desolate sekali lagi gempar. Demonic Beast tahap manifestasi ini semuanya adalah eksistensi terkenal di Provinsi Great Desolate, dan bahkan beberapa faksi yang lebih besar tidak berani memprovokasi mereka. Namun, dalam kurun waktu seminggu, berita kematian manifestasi Demonic Beast berturut-turut menyebar, tidak diragukan lagi menarik beberapa tatapan terkejut. Penyebaran informasi ini tidak dapat dihentikan. Dengan cepat, berita bahwa Lindong telah membunuh kera naga kuno Wastelens kuno dengan cepat menyebar. Ini tidak diragukan lagi menyebabkan orang lain menghubungkan masalah ini dengannya. Lagi pula, kemungkinan hanya ada segelintir keberadaan abnormal di Provinsi Great Desolate yang bisa dengan santai memanen binatang iblis tahap manifestasi seperti gandum. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Lindong berburu binatang iblis manifestasi ini, dari sudut pandang tertentu, itu bisa dianggap sebagai hal yang baik. Bagaimanapun, manifestasi Demonic Beast ini adalah keberadaan yang mengerikan di Provinsi Great Desolate, dan tidak diketahui berapa banyak praktisi yang mati di mulut mereka. Sekarang mereka sedang dibersihkan, itu akan menguntungkan orang-orang. Sementara banyak orang menebak niat Lindong, seminggu berlalu. Setelah beberapa orang yang tertarik menghitung, total 5 manifestasi Demonic Beast telah mati di tangan Lindong selama seminggu. Selain itu, hal yang paling mengejutkan adalah bahwa di antara 5 binatang ini, sebenarnya ada satu yang telah mencapai manifestasi tingkat lanjut yang mengerikan. Naga Iblis S. Tiran Pegunungan Ice Devil. Dikatakan bahwa 2 praktisi tahap manifestasi awal puncak telah kehilangan nyawa mereka karena cakar Naga Iblis S ini. Ini membangun fondasi untuk reputasi buruknya yang tak tertandingi di Provinsi Great Desolate. Tidak ada manusia yang berani melangkah ke Pegunungan Ice Devil yang dikendalikannya, dan bahkan Teng Sa tidak berani memprovokasi Demonic Beast yang menakutkan ini di puncaknya. Namun, apa yang mengejutkan banyak orang adalah bahwa bahkan binatang iblis yang tak tertandingi dan kuat ini namanya tertulis di daftar perburuan Lindong. Berita mengejutkan ini dengan cepat menyebar di Provinsi Great Desolate. Pada saat ini, semua orang mengukir nama di hati mereka.
Orang yang telah membantai banyak binatang iblis seperti rumput, Lindong. Untuk waktu yang sangat lama, nama ini akan menjadi legenda yang sulit dihapus di Provinsi Great Desolate. Sementara seluruh Provinsi Great Desolate disibukkan dengan kematian manifestasi Demonic Beast ini, Lindong telah muncul jauh di pegunungan di tepi Great Desolate Province. Sesosok diam-diam duduk di puncak Gunung Hijau. Meskipun sosok itu tidak berbicara atau memancarkan gelombang apapun, samar-samar, bau darah yang sangat kuat menyebar keluar. Di bawah bau ini, semua makhluk terbang atau berjalan benar-benar menghilang dalam radius 100 meter dari puncak gunung yang hijau. Karena, bau berdarah ini terbentuk dari 5 manifestasi Demonic Beast. Budidaya mata tertutup diam ini berlangsung selama sekitar 2 jam sebelum mata Lindong perlahan terbuka sekali lagi. Matanya yang tenang seperti sumur kuno tanpa riak, tetapi ketenangan ini tampak seperti pisau yang tangguh dan tajam. Setelah membuka matanya, Lindong melambaikan lengan bajunya saat 5 bola darah esensi dari berbagai warna perlahan melayang di depannya. Darah esensi ini menggeliat, membentuk berbagai kera, macan tutul, bentuk naga. Pemandangan yang sangat mistis. Marten kecil, bisakah kita mulai? Saat dia menatap 5 bola darah esensi di depannya, Lindong menarik napas dalam-dalam. Setelah dengan susah payah bergegas selama seminggu, dia akhirnya mengumpulkan 5 jenis darah esensi. Ini telah menghabiskan cukup banyak energi, terutama yang terakhir, kekuatan naga iblis es menyebabkan Lindong berada dalam bahaya besar. Untungnya, dia telah mengandalkan kekuatan yang luar biasa dari jari surgawi penjara desolate besar dan keberadaan simbol leluhur yang memakan untuk berhasil membunuh naga iblis es yang mengerikan, mengklaim kemenangan terakhir. Little Marten muncul di bahu Lindong dan memeriksa 5 bola darah esensi, dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepalanya sebelum terbang keluar. Siap-siap. Selanjutnya, kita akan melihat apakah kita dapat mengandalkan kekuatan darah esensi ini untuk sepenuhnya menguasai tubuh guntur matahari besar Anda. Petik 2. Little Marten muncul dalam sekejap, tubuhnya melayang di udara di antara 5 gumpalan darah esensi binatang iblis. Taskian Kun Lindong terbang keluar dari lengan bajunya saat melambaikan cakarnya. Darah esensi binatang iblis ini sifatnya sangat tirani. Meskipun Anda memiliki perlindungan dari simbol leluhur yang memakan, Anda masih tidak akan dapat memaksimalkan transformasi tulang dan sumsum Anda kecuali darah esensi menyatu secara menyeluruh di dalam diri Anda. Jadi, Anda harus mengandalkan kekuatan formasi, Little Marten menjelaskan, cakarnya melambai secara bersamaan. Aliran pilyuan murni tanpa akhir terbang keluar dari Taskian Kun, bahkan menutupi langit dan akhirnya melayang di udara, bersinar dengan kecemerlangan. Pilyuan murni ini berjumlah sekitar 200.000, namun Lindong tidak merasa terjepit karena kekayaannya saat ini masih dianggap memadai. Keadaan mental ini, bagaimanapun, tidak berlanjut selama Lindong melihat Marten kecil mengambil, tepat setelah pilyuan murni itu, 100 pil nirvana dari Taskian Kunnya. Seluruh koleksi pil nirvana Lindong hanya berjumlah 1.800. Dengan 100 pil ini diambil, koleksinya langsung menyusut. Terkandung dalam pil nirvana ini adalah energi nirvana, energi yang sangat kuat yang mampu mengubah seseorang sepenuhnya. Yah, tentu saja, sedikit nirvana ki ini tidak cukup kuat untuk melakukan itu, tapi, untukmu, kurasa itu cukup bagus. Little Marten mengabaikan ekspresi sedih Lindong, mengirim 100 pil nirvana ke dalam formasi yang dibentuk oleh pilyuan murni. Segera, kecemerlangan formasi meningkat beberapa kali lipat. Energi yang terkandung dalam 100 pil nirvana jelas jauh lebih unggul daripada dalam 200.000 pilyuan murni. Setelah selesai, tatapan Little Marten beralih ke 5 gumpalan darah iblis. Refleksi sesaat kemudian, cakarnya melesat terus-menerus, mengumpulkan 5 gumpalan darah iblis menjadi formasi mini yang melesat ke jantung formasi besar. Bas-bas. Seluruh formasi dihidupkan kembali dengan tambahan darah iblis, mengeluarkan suara mendengung. Sinar cahaya ditembakkan ke 5 gumpalan darah iblis. Bum-bum. Di bawah kekuatan energi dari pilyuan murni dan pil nirvana, 5 gumpalan darah iblis mendidih selama setengah jam. Tiba-tiba, darah iblis berdenyut dan seberkas cahaya merah menyala mengalir darinya seperti pilar. Lindong, bersiaplah. Proses menempa tubuhmu dengan darah iblis ini akan sangat menyakitkan. Tapi bertahanlah di sana. Little Marten berteriak dengan panik saat dia menatap sinar merah yang mengalir ke arah Lindong. Lindong mengangguk dengan sungguh-sungguh, menghirup udara dingin yang dalam. Pada saat berikutnya,
sinar cahaya yang menyala menghantam tubuhnya. Cek-cek, pada saat sinar cahaya jatuh pada Lindong, semua kulitnya mengeluarkan suara bergetar samar. Sensasi mendidih yang intens dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Sinar lampu merah mirip dengan api, membakar tubuh Lindong dengan panas yang mengerikan dengan cara yang hiruk-pikuk. Di bawah panas yang tiba-tiba ini, tubuh Lindong bergetar hebat. Dia bisa merasakan cahaya merah menyala menyerang tubuhnya melalui pori-porinya saat itu membuat kontak dengan kulitnya, mendatangkan malapetaka di dalam tubuhnya. Krik-krik, otot dan sel Lindong berderit saat dipanggang di bawah panas tinggi. Rasa sakit yang tak tertahankan dan intens datang tanpa henti seperti gelombang pasang, menyebar di setiap inci tubuhnya. Namun sementara rasa sakit yang membakar seperti itu tak tertahankan, Lindong samar-samar bisa melihat bahwa semua otot, sel dan tulangnya menjadi lebih padat dan lebih kencang pada tingkat yang lambat dan bertahap. Selain itu, yang paling mengejutkan Lindong adalah aliran dingin yang sebenarnya dipaksa keluar dari otot dan tulangnya dan dinetralisir oleh energi merah. Kamu terlalu banyak menyerap terminus cold ki saat kamu berada di celah yin hitam yang misterius. Meskipun sebagian besar telah dimakan, masih banyak rasa dingin yang tersisa di tulang dan otot Anda. Jika mereka dibiarkan tetap, mereka secara bertahap akan menimbulkan korosi pada tubuh Anda. Sekarang melalui uji coba dengan api, kami membacakan efek samping ini untuk Anda. Suara Little Marten terdengar di telinga Lindong. Oh, begitu, seru Lindong dalam kesadaran. Setelah itu, ketakutan memasuki hatinya. Siapa yang mengira bahwa sementara kekuatannya tumbuh dengan pesat, dia secara bersamaan meninggalkan ancaman masa depan di tubuhnya yang bahkan dia sendiri tidak dapat mendeteksinya. Untungnya, dia memiliki Little Marten yang berpengalaman sebagai penasihatnya. Kalau tidak, akan tiba saatnya di mana dia akan hidup untuk menyesalinya. Uji coba dengan api ini akan memakan waktu. Selama periode pelatihan ini, Anda harus menahan rasa sakit yang membakar di tubuh Anda setiap saat. Biarkan itu melunakkan tubuh Anda. Hari ketika Anda menyelesaikan uji coba adalah hari ketika Anda akan menguasai tubuh guntur matahari besar. Lindong mengangguk perlahan, ketenangan kembali ke wajahnya. Keringat dingin jatuh bebas dari dahinya sebelum menguap dalam sekejap di bawah panasnya lampu merah. Di puncak, formasi besar melayang, seberkas cahaya merah menyala mengelilingi Lindong di dalamnya. Seluruh formasi beroperasi dalam kapasitas penuh, menggabungkan energi dari pil Yuan murni, energi nirvana dari pil nirvana dan agresi darah iblis ke dalam energi merah berapi-api aneh yang dituangkan pada Lindong, membuat tubuhnya tak henti-hentinya. Tidak jauh dari formasi, Little Flame berbaring di atas batu besar dengan tenang, tatapan tajamnya menyapu pegunungan di sekitarnya tanpa henti. Sayapnya yang lebar berwarna darah mengepak perlahan, menyebabkan hembusan udara yang kuat. Pada gerakan sekecil apapun di rumput atau udara, itu akan menembak maju seperti harimau ganas, memusnahkan setiap dan semua manusia dan binatang iblis yang bisa mengganggu Lindong dalam pelatihannya. Seiring waktu berlalu, tubuh Lindong berubah menjadi lapisan kaca yang cemerlang. Ini bukan perbuatannya, melainkan naluri mempertahankan diri dari tubuhnya di bawah tekanan tertentu. Kecemerlangan seperti kaca menyelimuti Lindong, memantulkan kilauan yang mencolok saat cahaya merah menyala menyinarinya. Panas yang mengerikan terus memancar darinya. Garis patahan retak di batu-batu di bawah Lindong saat panas tinggi memanggangnya. Formasi sudah selesai. Sekarang kita harus melihat berapa lama dia bisa bertahan. Lindong menghela nafas lega saat dia menyaksikan tontonan itu. Syukurlah, tidak ada kecelakaan yang terjadi dalam prosesnya. Di puncaknya, formasi cahaya bergelombang. Sinar cahaya merah menyala bergabung dan dituangkan ke tubuh Lindong. Seperti yang disebutkan oleh Little Marten, percobaan dengan api ini berlangsung cukup lama. 5 hari berlalu dalam sekejap mata. Tubuh Lindong tidak bergerak 1 inci pun dalam lampu merah. Kecemerlangan seperti kaca di tubuhnya semakin meningkat intensitasnya dari hari ke hari, sampai terkondensasi menjadi zat padat yang menempel di tubuhnya. Tidak ada orang yang mengganggu mereka di dalam pegunungan yang dalam. Hari-hari berlalu. Di bawah pengawasan Little Marten dan Little Flame, tidak ada demonic beast yang berani mendekat dan, karenanya, pelatihan Lindong berlanjut tanpa kesalahan. Pasir waktu terus mengalir. Sehari, 2 hari, 10 hari, sebulan. Cuaca tidak dapat diprediksi di pegunungan yang dalam. Kadang-kadang akan turun hujan kucing dan anjing sementara di lain waktu langit bergemuruh dengan guntur dan kilat. Namun, tidak peduli bagaimana cuaca berubah,
formasi cahaya dan, bersamanya, sosok seperti patung di bawahnya tetap tidak tersentuh, seolah terlindung dari gangguan apapun dari luar. Di bawah berlalunya waktu, kecemerlangan seperti kaca di permukaan tubuh Lindong mengembun secara menyeluruh menjadi lapisan kaca tebal yang membungkusnya dengan sempurna seperti baju besi giok. Sebuah kekuatan besar berkumpul di dalam diam-diam. Matahari menggantung tinggi di langit. Little Marten duduk di punggung Little Flame, berjemur dengan malas. Tatapannya sesekali beralih ke sosok batu giok dalam formasi cahaya. Sejak awal persidangannya, Lindong telah berada di dalamnya selama 2 bulan penuh. Durasi ini melebihi harapan Little Marten. Ia kemudian menyadari bahwa itu telah meremehkan ketekunan Lindong. Kekuatan formasi hampir habis. Bahkan kekuatan darah iblis mulai mengering. Apakah orang ini belum berhasil? Little Marten duduk, bergumam pada dirinya sendiri saat menatap sosok batu giok itu. Retakan. Saat suara Little Marten jatuh, suara retakan samar terdengar. Baik Little Marten dan Little Flame mengangkat kepala mereka dengan penuh semangat, menatap tajam ke dalam sorotan cahaya merah yang menyala-nyala. Pada saat itu, garis retakan menyebar di kulit giok yang membungkus sosok itu. Retak-retak, garis-garis itu muncul lebih dan lebih cepat sampai mereka menempati seluruh permukaan kulit giok. Gedebuk, sepotong demi sepotong, kulit giok jatuh saat garis retakan mencapai batasnya. Saat potongan batu giok jatuh, kecemerlangan yang intens meledak dari bawah cangkang batu giok. Kecemerlangan itu mirip dengan matahari yang terik, terbit tinggi. Kekuatan yang cukup kuat untuk menghancurkan gunung yang bergelombang dari sumber kecemerlangan seperti riak. Bum bum bum. Di bawah gelombang kekuatan itu, batu-batu raksasa di puncak itu meledak menjadi bubuk. Matahari yang luar biasa terbit dari timur, tubuh guntur dikuasai. Menyaksikan matahari terbit yang terik, kegembiraan terpancar di mata Little Marten. Bersambung. Terima kasih telah mendengarkan alur ceritanya sampai dengan selesai. Bantu subscribe dan like ya. Oke, sampai jumpa.